Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan mudah-mudahan dalam kerangka untuk kami selaku CGP bisa lebih baik di kemudian hari. Sehingga dalam pemaparannya nanti jika ada begitu banyak kelemahan, mohon kami untuk dikuatkan dan untuk diluruskan. Itu saja untuk pembukaannya. Insya Allah di sesi siang hari ini sebelum melakukan sesi diskusi, saya akan persilakan kepada Ibu Bapak CGP yang lainnya untuk sepatah dua patah kata memperkenalkan diri. Persilakan kepada Pak Pandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohandi, saya CGP Angkatan 11, sama kita bertiga. Saya mengampu mata pelajaran Teknik Komputer Produktif dan Teknik Komputer Jaringan kelas 11 dan kelas 12. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu dosen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Turhaini. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 yang membersamai Pak Supriyatna dan Pak Haji Rohandi. Pengajar praktek saya yaitu Ibu Rani Melinda dan fasilitator saya adalah Pak Selamat Raharjo. Pak, saya pengajar prakteknya Pak Bayu dan fasilitatornya Ibu Asri. Oke, terima kasih kepada rekan sejawat selaku CGP Angkatan 11, dan insya Allah untuk di sesi ini kita akan berbagi sesi. Sesi pertama saya terlebih dahulu Bapak Ibu dengan tema disiplin positif dan teori motivasi. Untuk selanjutnya term diskusi kedua yang akan dipandu oleh Bapak Rohandi, dan term yang ketiga akan dipandu oleh Ibu Turhaini. Kepada Bapak Rohandi dan Ibu Turhaini silakan untuk menempati tempatnya. Oke, di sesi pertama ini saya akan memandu diskusi tentang sebuah tema yang kalau kita lihat tema ini menjadi dasar pemikiran bagaimana paradigma pendidikan tentang hari ini dan masa yang akan datang, atau dalam kaidah modern disebut dengan paradigma visioner tentang dunia pendidikan, di mana paradigma ini akan menentukan bagaimana langkah pendidikan ke depannya. Terlebih kita selaku pendidik bagaimana akan menggarap fokusnya pada subjek pendidikan yaitu siswa. Cara pandang tentang siswa akan menentukan bagaimana kita berperilaku, menangani, bahkan memproses output siswa seperti apa yang kita hendaki ke depannya. Cara pandang yang salah tentu akan melahirkan langkah yang salah dan akan melahirkan output yang salah. Sehingga di sesi perdana ini kita picu saja dengan pertanyaan pemantik awal, yang ini mudah-mudahan bisa merangsang daya imajinasi, daya kritis Ibu Bapak sekalian untuk sama-sama berdiskusi. Pertanyaan pemantiknya yang pertama, satu, apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Yang kedua, apakah pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Yang ketiga, apakah guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Yang keempat, apakah guru berperan sebagai teman bagi siswa? 4 kalimat pemantik ini kita diskusikan bersama-sama. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk bersedia mengaktifkan daya nalar yang kritisnya, bagaimana kita membangun diskusi dengan tema yang disajikan dalam kalimat pemantik ini. Yang pertama, apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk mengungkapkan ide dan gagasannya. Siapa yang ingin memulai?
Dipersilakan. Ya, Pak Nana. Terima kasih kepada Bapak Subriyatna dan mohon izin ke teman-teman semua. Sengaja saya mendahului dan memberi kesempatan pada teman-teman saya dan saya ini untuk mencoba berbicara kritis menanggapi pertanyaan yang disampaikan. Ini adalah sesuatu atau data empiris, Pak. Ya. Data empiris yang menjadi mindset di kebanyakan orang Indonesia. Saya menyoroti nomor 1 dan nomor 2. Barangkali itu untuk 3-4 silakan teman-teman bisa berbagi. Terima kasih. Oke. Luar biasa, ini gagasannya tepuk tangan buat Pak Nana ya. Oke, terima kasih kepada Pak Nana yang sudah memberikan sumbang saran ide gagasan yang menganalogikan tentang teori hukuman dan reward and punishment, dianalogikan seperti simulasi di dalam sebuah dunia pekerjaan gitu ya, khusus dalam dunia marketing. Yang lainnya silakan Bapak Ibu. Jadi di sini kita boleh berbeda pendapat, boleh menambah, boleh mengurangi, yang tentunya didasarkan pada sebuah konsep tertentu. Jadi kita tidak terlalu kaku. Mudah-mudahan justru kebutuhannya kita bisa melakukan sharing pendapat di sini. Barangkali yang lain ada yang bisa mengemukakan ide dan pendapatnya. Tidak ada? Oh, silakan Ibu Win. Terima kasih Ibu Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Poin 1 ya Pak, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut saya sebagai wali kelas, siswa yang datangnya siang itu lebih baik tidak berangkat Pak daripada kesiangan nanti dihukum. Seperti itu saya jadi kurang setuju sih Pak. Ya, oke. Silakan, Bung Tinggi. Waalaikumsalam. Jadi baru beberapa bulan saya juga melalui kesiswaan buat ini. Jadi dari ada dua aspek penting ini tentang ilmu dan punishment dalam di pendidikan kita gitu. Jadi terkadang ada ketimpangan gitu. Kita terlalu sering memberikan hukuman tapi kita jarang memberikan jiwa ke siswa. Kayak misalkan dalam satu sisi misalnya peraturan nih, contoh tahun kemarin yang kedisiplinan dikasih poin, ya, tapi follow up-nya itu tidak terlihat poin-poinnya itu. Apakah siswa dikasih buku? Kalau setahu saya kalau ada poin itu ada buku istilahnya buku putih gitu ya, jadi buku putih tentang siswa dan poin-poinnya dan ada semacam kartu kendali terhadap ada hukuman penting gitu. Kayak misalkan tadi Bu Widiana mengatakan di kelas sebenarnya simpel. Kalau saya di kelas itu setiap sholat zuhur itu ya saya ikuti mereka pas di grup WA. Ini udah sholat dengan centang aksennya seperti itu. Tapi ada aja yang ketahuan misalkan tidak sholat dan lain sebagainya. Sampai yang kemarin kasus bolos sholat duha gitu. Akhirnya saya panggil, saya tidak hukum secara fisik gitu, tetapi untuk istighfar 100 kali, salam guru agama sih 1000 kali istighfarnya. Ya, saya tulisan aja 100 kali. Itu hukuman dan hukuman. Padahal kita kalau kunci hukuman gitu, tapi untuk rewardnya apa siswa? Sudahkah kita memberikan misalkan siswa terbaik kalau dalam artian rapor itu sudah biasa gitu ya, maksudnya apalagi sekarang secara kompetensi atau secara merdeka kita tidak perlu menjabarkan. Kalau zaman dulu kita ranking 1 dari 41 siswa gitu kan, kalau SD SMP kelas. Kalau
Jadi antara punishment dan reward itu harusnya seimbang gitu. Dan juga pemberian hukuman yang sekarang itu diminimalisir untuk tidak memberikan hukuman secara fisik, tapi berupa gestur, berupa misalkan kata-kata saja gitu, atau berupa tulisan gitu, mereka menulis sesuatu dan atau misalnya baca Al-Quran lebih seperti itu. Tapi di suatu sisi mungkin satu jurusan bisa dengan pola seperti itu, tapi di jurusan yang lain, apa yang mesti dilakukan kan? Jadi kan kita harus paham gitu. Marhalah apa terhadap jurusannya gitu. Terima kasih Pak. Luar biasa, terus untuk kita semua ibu-ibu bapak-bapak. Oke. Maksud dari kalimat pemantik ini tidak ada benar dan salah. Tapi yang ada adalah bagaimana kita konteksnya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adapun latar belakang dari kalimat pemantik ini adalah terkait dengan mulai bergesernya paradigma pendidikan yang dasarnya adalah landasan teorinya dari Maslow berupa konsep behavioristik atau konsep stimulus respon. Sekarang mulai dikenalkan Bapak Ibu kepada kami semua di CGP bahwa teori pendidikan mulai digeser kepada teori yang disebut namanya teori kontrol, di mana pada awalnya dunia pendidikan secara umum di dunia memang pola pemberlakuannya adalah bagaimana siswa untuk mencapai sesuatu itu dirangsang dengan pola tertentu, kemudian dia akan merespon, sehingga pada hakikatnya dulu pendidikan adalah pembiasaan-pembiasaan yang dikondisikan oleh sistem tertentu di mana siswa hanya sebagai objek saja. Nah, dengan teori yang baru sekarang itu dari Glasser, tokoh psikologi dari Amerika sekarang, diperkenalkan teori yang namanya teori kontrol, di mana orientasi pendidikan sudah mulai digeser, bukan lagi siswa sebagai objek, tapi siswa diposisikan sebagai subjek yang didasarkan pada kesadaran individu, yang disadarkan kepada kemerdekaan belajar, yang disadarkan kepada kemerdekaan memilih. Bahkan pada hakikatnya proses pembelajaran adalah pengejawantahan nilai-nilai kebajikan-kebajikan universal yang wajib ditetapkan oleh dirinya. Maka terlahirlah sekarang paradigma baru bagaimana pendidikan itu harus terpacu pada sesuatu nilai yang disebut dengan kebijakan atau kebajikan universal. Yang ini menjadi dasar bagaimana budaya positif harus kita pahami bersama-sama. Jadi pernyataan Bapak Ibu di kalimat pemantik tadi semuanya benar, tidak ada yang salah. Cuma bagaimana kita menempatkan frame konsep teori pendidikan mana yang ditempatkan dahulu dan sekarang. Nah, sekarang mulai bergeser bahwa pendidikan itu dibangun di atas dasar kesadaran dari individu atau motivasi intrinsik. Yang ini insya Allah menjadi kalimat pemantik untuk diskusi lebih jauhnya. Hal ini dikaitkan dengan membangun budaya positif tentunya. Nah, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Di sini hanya ditekankan pada beberapa kalimat pokok saja, di mana budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi ada kata kunci nilai-nilai atau keyakinan yang sifatnya universal yang diterapkan di sekolah. Apa itu keyakinan universal? Definisi ini para ahli sudah merangkum bahwa keyakinan universal atau kebijakan universal atau kebajikan universal adalah nilai-nilai kebenaran yang absolut, yang tidak dibatasi oleh ras, suku, agama, golongan, bahkan domisili manusia di tempat mana dia tinggal itu tidak dibatasi. Nilai ini akan dianggap sama sebagai sebuah kebenaran. Mau kutub barat, mau kutub timur, mau di benua Asia, mau di benua Eropa, mau agama apapun, itu akan menyepakati nilai-nilai kebenaran ini. Nilai-nilai seperti apa yang ini masuk pada nilai kriteria kebajikan atau kebijakan universal? Seperti contoh, siapapun akan mengakui bahwa kejujuran, toleransi, rasa saling menghormati, kemudian keberanian, kemandirian, inovasi itu adalah sebuah
keyakinan yang bersifat universal. Nah, budaya positif akarnya adalah nilai-nilai universal tadi bagaimana diinternalisasi oleh institusi sekolah, disepakati oleh seluruh warga sekolah, dan bersama-sama dibangun oleh seluruh stakeholder yang ada, sehingga nilai universal adalah menjadi cerminan apa yang nampak di satu institusi pendidikan, bahkan sampai kepada tingkat individu. Nah, untuk membangun budaya positif ini tentu ada fondasi atau ada pilar yang ini menjadi sesuatu agenda yang harus diupayakan bersama-sama. Apa saja yang menjadi fondasi atau tangga bisa terwujudnya dari budaya positif ini? Di sini daerahku, yang pertama ada tangga disiplin positif, ada tangga motivasi perilaku manusia, ada tangga keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, ada pijakan kebutuhan dasar manusia, kemudian ada posisi kontrol seorang guru yang harus sama-sama dipahami, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Jadi ini 6 tangga bagaimana budaya positif bisa terbangun di sebuah satuan pendidikan sampai tercermin pada perilaku individu dari keluarga institusi pendidikan tersebut. Nah, saya di sini akan berkesempatan membantu diskusi tentang tema disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia akan dipandu oleh Pak Rohani, dan 5 posisi kontrol guru serta segitiga restitusi akan dipandu oleh Ibu Rohaini. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini yang disebut dengan paradigma baru tentang pendidikan, yaitu bagaimana mulai bergesernya paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Apa yang membedakan kedua paradigma ini? Yang tentu perbedaan paradigma ini akan melahirkan perbedaan pada teknis penyelenggaraan operasional dari pendidikan itu sendiri. Yang pertama, stimulus respon pada dasarnya adalah memotret bahwa realitas kebutuhan kita sama. Jadi memandang siswa hanya dipandang flat, hanya dipandang sebagai satu paradigma dengan frame tertentu. Apa kebutuhannya? Semua siswa adalah sama, disamaratakan. Tidak dibedakan berdasarkan keunikan atau kekhasan dari setiap individu, hanya dipandang sebagai objek saja dari fokus pendidikan. Nah, teori kontrol memandangnya tidak seperti itu. Terjadi perubahan yang mendasar. Apa perubahannya? Bahwa realitas, bahwa kebutuhan siswa itu adalah berbeda-beda. Di sini setiap individu dihargai keunikannya, dihargai kekhasannya, bahkan dihargai kebutuhannya. Tentu ini paradigma yang paradok atau yang bisa dibilang kontradiksi, yang akan melahirkan bagaimana tindakan pendidikan akan melahirkan perbedaan di antara dua paradigma ini. Kemudian teori stimulus respon memandang semua orang melihat hal yang sama, harus disamaratakan. Apapun itu harus sama outputnya. Sehingga ketika siswa tidak mencapai kriteria tertentu, maka itu bisa jadi dinyatakan tidak lulus atau tidak kompeten. Nah, paradigma kontrol sudah berubah. Artinya apa? Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berbeda minat, berbeda bakat, berbeda pola pikir, berbeda keinginan, bahkan berbeda kemampuan fisiknya. Sehingga ada kaidah dalam teori kontrol. Jangan pernah mengevaluasi burung tapi dengan standar buaya. Karena burung mungkin tidak bisa berenang, tapi buaya akan jago dalam berenang. Tapi jangan pernah juga mengukur kemampuan seekor itik seperti halnya mengukur kera yang pandai untuk memanjat, karena itik tidak bisa untuk memanjat. Nah, dalam teori kontrol, siswa dipandang sebagai keunikan yang memiliki potensi tertentu, dan potensinya bisa berbeda. Sehingga dalam teori kontrol tidak ada satu standar yang baku untuk menilai seseorang, tapi seseorang ditentukan berdasarkan kriteria keunikannya. Ini paradigma yang mulai bergeser saat ini ke arah sana. Yang ketiganya, menurut teori stimulus respon, bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Jadi, memandang manusia lain hanya sebagai objek penderita, di mana kita adalah pelakunya. Di mana objek itu dipaksa bagaimana mereka itu tunduk kepada cara pandang kita, sehingga kerangka interaksi hanya satu arah. Berkembanglah teori pendidikan yang disebut dengan
teacher center, di mana siswa hanya dipandang objek pembelajaran dan guru sebagai satu-satunya sumber, dan siswa harus menerima utuh seperti halnya yang dimiliki oleh guru. Teacher center, di mana ini lahir dari konsep ini, bahwa kita berusaha mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dengan teori kontrol ini berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, yang konsekuensinya guru bukan satu-satunya sumber dari pembelajaran, tapi guru adalah hanya salah satu sumber pembelajaran yang memungkinkan sumber-sumber yang lain lebih mumpuni, lebih kompeten daripada seorang guru itu sendiri. Sehingga konsep guru di dalam teori kontrol adalah sebagai fasilitator, sebagai pendamping, yang upayanya adalah menuntun seluruh potensi yang ada pada peserta didik untuk bisa mengakses sumber belajar hingga mencapai kompetensi sesuai dengan yang diyakini oleh siswa itu sendiri. Ini pun berkontradiktif. Menurut teori stimulus respon kita merubah orang lain, tapi menurut teori kontrol yang merubah itu adalah bukan kita tapi individunya, dan kita hanya untuk menuntun saja atas perubahan itu. Ini hal yang mendasar. Hal mendasar yang keempat, menurut stimulus respon, bahwa perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi yang nampak pada pandangan kasat mata itulah yang disebut dengan penilaian. Siswa naik masuk ke sekolah dengan memanjat dinding, maka yang dinilai adalah memanjat dindingnya. Siswa bolos kemudian datang terlambat, yang dilihat hanya terlambatnya saja, tapi tidak melihat di balik keterlambatan, di balik memanjat dindingnya, ada apa yang menjadi motif atau latar belakangnya. Oleh teori stimulus respon tidak dilirik atau tidak nilai itu. Yang jelas naik dinding salah, terlambat adalah salah, dan tidak mau tahu apa latar belakang kesalahannya. Manusia divonis hanya berdasarkan apa yang dilihatnya saja. Nah, pada teori kontrol dasarnya bukan itu, tapi semua perilaku memiliki tujuan. Orang terlambat itu ada motifnya, ada tujuannya. Orang naik dinding itu ada motifnya, ada tujuannya. Dan biasanya tujuan itu didasarkan kepada kebutuhan dasar manusia yang nanti akan dibahas oleh Pak Rohandi. Jadi terlambat bukan dinilai terlambatnya, tapi apa akar permasalahan dari keterlambatan. Jadi fisik hanya sebagai stimulus saja, tapi yang lebih mendasar di balik stimulus itu apa yang menjadi akar permasalahannya. Hingga nanti manusia diposisikan sebagai manusia dan akan dimanusiakan sesuai dengan tujuan dari perilaku yang bisa terlihat oleh fisik. Karena kadang siswa terlambat bukan hanya masalah terlambatnya, tapi ada akar permasalahan yang mungkin siswa itu butuh pertolongan dari gurunya. Itu dasar pijakan dari teori yang keempat. Yang kelimanya, menurut teori stimulus respon, bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Jadi orang lain bisa mengontrol saya. Artinya ada hak mendaulat seseorang atas orang lain, dan itu bisa dipaksakan menurut stimulus respon. Dengan paradigma pendidikan ini, maka hukuman diberlakukan sebagai salah satu cara yang efektif agar siswa itu tunduk pada kontrol atas seorang guru. Itu paradigma yang dipegang selama ini. Tapi sekarang mulai diperkenalkan dengan teori kontrol, hanya Anda atau diri Anda sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi hanya saya yang bisa mengendalikan diri saya sendiri, dan tidak ada orang di luar saya yang bisa mengendalikan saya. Semisal seperti saya dikontrol oleh orang lain, itu kontrol yang semu atau ilusi dalam teori kontrol. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang bisa mengontrol diri hanya diri sendiri. Maka nanti ini terkait dengan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, di mana kekuatan untuk perubahan adalah kesadaran pada daya dorong dalam diri sendiri. Kemudian yang keenam, menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini pun sama, bahwa menurut teori kontrol, Anda atau saya tidak bisa mengontrol orang lain. Betul, siswa ketika diancam dia takut, di depan kita takut. Tapi kalau kita mau jujur di dalam hati siswa, sebetulnya itu bukan ketaatan yang ikhlas, bukan ketaatan yang penuh, bukan ketaatan yang permanen. Bahkan kalau kita jujur ke siswa,
Yang ada itu mungkin dengan bentakan kita, dengan amarah kita, yang ada itu mungkin hanya keterlukaan hati yang belum tentu ketika beres dari acara penghukuman itu dia bisa berubah sesuai dengan yang kita inginkan untuk lebih baik. Memang faktanya begitu, bahwa dengan teori stimulus respon hukuman banyak diberlakukan, tapi perubahan secara individu data di lapangan menunjukkan tidak terjadi signifikansi yang luar biasa dari perubahan siswa itu sendiri. Nah, dengan teori kontrol ini menjadi dasar nanti suatu praktek pembelajaran tertentu bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, bahwa orang lain hanya bisa berubah dengan kesadaran diri sendiri. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Jadi ingin merubah siswa, kita membujuk dengan sesuatu yang sifatnya asas manfaat. Nah, ketika gagal, maka lahirlah yang namanya paksaan berupa mungkin tekanan atau hukuman. Menurut teori kontrol, bahwa bukan paksaan yang menjadi dasar perubahan, tapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Bahwa siswa diposisikan sebagai subjek yang punya perasaan, punya pemikiran, dihargai rasa dan pikirannya, kemudian dibimbing, dituntun untuk melakukan sebuah kolaborasi dan kesepakatan yang itu melahirkan pilihan-pilihan yang memanusiakan manusia ke depannya. Ini alternatif menurut teori kontrol. Selanjutnya menurut teori stimulus respon, bahwa model berpikir itu hanya ada dua, menang atau kalah. Guru yang menang, siswa yang kalah, atau siswa yang menang, guru yang kalah. Diposisikan senantiasa beradu atau berkontradiksi. Tapi menurut teori kontrol sudah dirubah, bahwa model berpikir yang diadopsi adalah semuanya adalah win-win, semuanya adalah menang dan menang. Karena pada hakikatnya penyelenggaraan pendidikan bukan perkara menang dan kalah, tapi perkara kolaborasi untuk mencapai tujuan yang sejati, tujuan yang hakiki, yang didasarkan kepada kebijakan-kebijakan yang sifatnya universal. Selanjutnya, nah, dari kerangka pemikiran paradigma yang kontradiktif itu, sehingga kita bisa membentuk mind mapping atau teori tentang peta pikiran, di mana bahwa dari konsep Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri, maka di sana lahirlah makna dari apa itu disiplin. Yang ini nanti akan kita urai bersama-sama. Kemudian dari pemahaman semua perilaku itu memiliki tujuan, maka lahirlah teori yang disebut dengan teori motivasi, di mana motivasi ini menurut para ahli dirangkum seseorang biasanya tergerak sesuatu berdasarkan 3 alasan. 1, menghindari rasa sakit atau hukuman. 2, ingin mendapatkan sesuatu imbalan atau hadiah. Yang ketiga, melakukan sesuatu karena kesadaran atas individu sesuai dengan keyakinan yang dimilikinya untuk dicapai, dan itu menjadi sebuah dasar yang menjadi kebahagiaan. Motivasi yang pertama, yang kedua disebut motivasi ekstrinsik, pergerakan yang terlahir dari eksternal dirinya. Motivasi yang ketiga disebut dengan motivasi intrinsik, satu pergerakan karena terlahir dari kesadaran individu, dan ini yang dikehendaki oleh teori pendidikan. Kemudian model berpikir menang-menang atau kolaborasi ini melahirkan 5 posisi kontrol. Yang dimaksud dengan 5 posisi kontrol adalah bagaimana guru menempatkan sebuah frame atau sebuah karakter yang itu nanti akan berinteraksi dengan siswa. Lebih jauhnya akan diurai oleh Ibu Turah ini. Bagaimana guru sebagai penghukum, bagaimana guru bisa menjadi sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, kemudian guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer. Yang kata kuncinya yang dikehendaki adalah nanti guru sebagai manajer. Bagaimana hal ini bisa dipahami itu akan diurai lebih lanjut. Dan yang terakhir, bahwa realita kebutuhan kita itu berbeda. Ini melahirkan dasar lahirnya teori 5 kebutuhan dasar manusia. Bahwa kita berpijak di bumi, mau tidak mau pasti didorong oleh 5 hal ini. Pertama, kebutuhan untuk survival, kebutuhan untuk hidup, sandang pangan papan. Kemudian kita kebutuhan untuk power atau penguasaan. Daya dorong manusia pasti ingin memiliki, ingin menguasai sesuatu. Kemudian daya dorong yang ketiga betul love and belonging, rasa cinta dan kasih sayang. Mau tidak mau yang namanya manusia
butuh, wajib untuk dihargai dan disayangi. Apapun kondisinya, dimanapun itu keberadaannya pasti butuh itu. Kemudian yang selanjutnya kesenangan, bahwa manusia tidak bisa hidupnya dalam ketertekanan, tapi harus ada dimensi yang disenangi yang dilakukan. Dan yang terakhir, bagaimana manusia ada freedom atau memiliki kebebasan untuk memilih. Ini akan diurai lebih lanjut oleh Ibu Turhaini. Nah, fokusnya kita sekarang ini adalah pada dasar pemahaman yang tadi, bagaimana pemahaman tentang kebajikan universal melahirkan pemahaman tentang disiplin positif. Sehingga disiplin positif di sini didefinisikan adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, bahkan maupun hukuman. Ini ada beberapa kata kunci, Bapak Ibu. Jadi disiplin adalah hanya satu cara. Berarti ada beberapa cara yang lain, banyak caranya, tapi disiplin hanya sebagai satu cara. Di mana konsepnya? Disiplin positif ini adalah cara yang bertujuan menumbuhkan kesadaran, poinnya, kemudian memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau bujukan, bahkan tanpa ancaman maupun hukuman. Berarti tidak masuk pada wilayah yang sifatnya teori stimulus respon, tapi masuk pada wilayah teori kontrol, bahwa seorang individu tidak bisa dirubah orang lain, melainkan bisa berubah oleh diri sendiri, bahkan sogokan ataupun ancaman. Nah, ini berkontradiksi mungkin dengan pemahaman disiplin yang selama ini kita pegang, bahkan dari sejak kita TK, SD sampai perkuliahan hari ini masih terbayang oleh konsep disiplin yang sifatnya kaku. Di mana kakunya? Pertama, disiplin dibayangkan sebagai satu aturan yang kaku, di mana satu pihak menuntut ditaati oleh pihak yang lainnya. Sehingga disiplin polanya top down, hanya menghargai sesuatu yang di atas, tapi tidak memandang sesuatu yang di bawah, dan sifatnya kaku, straight, benar atau salah. Disiplin yang selama ini mengarungi mungkinnya konsep dalam dunia pendidikan yang sifatnya kaku. Nah, oleh teori kontrol ternyata itu dikoreksi. Apa koreksinya? Pertama, bahwa kata disiplin itu dari bahasa Latin ternyata, yang akar katanya adalah disiplina, dari bahasa Latin. Apa arti disiplina? Arti disiplina itu adalah proses pembelajaran atau disebut dengan penuntut ilmu. Jadi pada hakikatnya istilah disiplin muncul adalah tertuju pada satu pemahaman bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang esensinya adalah pembelajaran. Yang namanya pembelajaran adalah kemerdekaan untuk memahami sesuatu yang di dalamnya mungkin terlahir kesenangan, terlahir penguasaan, bahkan terlahir nantinya adalah kebahagiaan. Yang konotasi hari ini disiplin itu cenderung kepada hukuman yang sifatnya statis. Nah, oleh teori kontrol dirubah. Disiplin itu adalah sesuatu yang merdeka, sesuatu yang dasarnya kesadaran. Bahkan hakikat dari disiplin adalah bagaimana kemampuan seseorang mengontrol dirinya untuk menetapi satu tindakan tertentu untuk mencapai tujuan yang mulia. Di mana tujuan yang mulia itu adalah dasarnya kebijaksanaan atau kebajikan yang bersifat universal. Jadi ada sesuatu yang berubah ternyata tentang teori disiplin. Bahwa disiplin bukan lagi kekakuan pada aturan, bukan lagi kekakuan pada hukuman, tapi disiplin adalah kemampuan siswa untuk mengontrol dirinya secara kesadaran penuh tanpa intervensi orang lain. Yang kesadaran itu pada hakikatnya adalah terlahir dari nilai-nilai kebijakan universal, sehingga seseorang mampu menetapi aturan untuk menuju tujuan yang mulia. Ini penekanan dari disiplin yang positif. Sehingga istilahnya ada istilah positif. Ya, kalau dalam istilah matematika ada disiplin negatif. Nah, makna dari disiplin negatif yang tadi, di mana seseorang mampu mengontrol yang lain, di mana hukuman adalah dasar dari sebuah perubahan, bahkan seseorang tidak berkewenangan untuk menolak terhadap sesuatu yang sifatnya perintah atau keinginan dari orang lain. Nah, oleh teori kontrol diubah bahwa disiplin itu adalah sebetulnya sesuatu yang harus terlahir dari individu, yang dasarnya kebajikan universal,
dan disiplin adalah intinya kemampuan seseorang mengontrol dirinya sendiri, bukan atas dasar orang lain, untuk menetapi sebuah aturan demi mencapai cita-cita yang mulia. Nah, ini paradigma yang mendasar tentang kaidah disiplin positif. Sehingga kalau pemahaman disiplin positif yang seperti ini, maka terjadilah begitu ya pergeseran pemahaman dari esensi disiplin itu sendiri. Yang pertama, menurut teori kontrol, bahwa sebuah ilusi bahwa guru mampu mengontrol murid. Kalaupun seperti menurut itu, menurut yang semu, menurut teori ini. Kenapa? Karena hanya di depan mata kita saja siswa itu tertib, siswa itu mangut-mangut. Tapi di dalam hati sanubarnya, di dalam hati yang paling mendalamnya, mungkin dia menyimpan sebuah energi negatif tentang penilaian kepada gurunya. Dan ini ya Bapak Ibu lebih berpengalaman, mungkin terutama kesiswaan, bagaimana menangani siswa atau BK gitu ya, yang di depan itu manggut-mangut, ternyata manggutnya hanya ingin cepat untuk forum dibubarkan, setelah bubar ya urusan belakangan, pasti tetap lagi kembali kepada perilaku yang pada umumnya. Sehingga menurut teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid ternyata. Yang keduanya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apa dasarnya? Dasarnya yang bisa merubah orang lain adalah orang itu sendiri. Yang bisa merubah diri sendiri adalah kesadaran dirinya sendiri. Apapun bentuk penguatan efektif ternyata itu hanya motivasi eksternal, bukan berbasis pada kesadaran individu. Betul orang lain butuh dirangsang, tapi rangsangan hanya berapa persen untuk mempengaruhi dirinya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter hingga terjadi perubahan. Nah, ini saya pribadi begitu banyak mengalami. Jujur saja, banyak memarahi siswa dengan harapan niatannya tulus, saya ingin merubah siswa. Tapi ketika saya mendekati mereka, berbicara dari hati ke hati, ternyata sehebat apapun motivasi kita mulia, tapi dengan cara memarahi anak, ternyata dalam hatinya anak ngomong, saya lebih tereka merasa sakitnya daripada motivasi Bapak untuk yang positifnya. Itu jujur dari anak. Pak, saya lebih akan tergerak dengan sesuatu yang menyentuh hati daripada sesuatu yang menyentuh akal, dan sesuatu lebih lagi yang menyentuh fisik. Kenapa? Karena orang hanya bisa berubah atas dasar kesadaran dirinya sendiri. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sama. Kita orang dewasa dan ada siswa didik yang dipandang oleh kita orang yang sedang mencari jati diri. Ternyata meskipun mereka sedang mencari jati diri, mereka punya pemikiran, punya keyakinan, dan punya kemerdekaan untuk memilih. Dan sifat dari orang dewasa itu hanya menuntun lakunya siswa sampai menuju pada karakter penebalan yang sesungguhnya. Nah, ini menurut teori kontrol, sehingga mulai terjadi pergeseran dari paradigma pendidikan. Nah, apa saja nilai-nilai kebijakan universal, nilai kebajikan universal yang ini menjadi esensi yang ditekankan pada kaidah disiplin positif? Secara sederhananya, kita sudah dibantu oleh pemerintah, yaitu dengan penetapan bagaimana profil pelajaran Pancasila ini menjadi dasar kebajikan universal. Yang pertama, tentang nilai keyakinan, kemandirian, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif, yang tentunya ibu bapak sekalian sudah sangat memahami dan sudah sangat menguasainya. Terlebih di sekolah ini ada program P5 yang itu menjadi agenda khusus sampai keluar nilai tertentu atas program ini. Tapi pelajar Pancasila ini disarikan dari berbagai macam nilai-nilai universal yang dirangkum oleh undang-undang dan dibakukan menjadi arah dari pendidikan nasional. Jadi profil pelajar Pancasila menjadi visi negara, bagaimana orientasi dari pendidikan adalah terbentuknya profil itu. Nah, ini pendalaman dari teori motivasi yang tadi, yang pada intinya manusia itu melakukan sesuatu pada intinya pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang keduanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, yang ketiganya menghargai diri sendiri berdasarkan nilai yang diyakininya. Dan yang paling baik berarti yang lain sebetulnya baik, namun sesuai dengan konteks dan kebutuhan, tergantung frame atau paradigmanya.
Tapi saat ini pendidikan sedang diarahkan bagaimana motivasi yang ketiga yang diharapkan menjadi dasarnya. Apa? Bahwa manusia, bahwa siswa, peserta didik, kita guru melakukan sesuatu harus didasarkan pada kesadaran semata-mata menghargai dirinya sendiri atas keyakinan yang dipegang oleh dirinya sendiri. Jika keyakinan ini yang menjadi dasarnya, maka akan tercipta ketertiban, keteraturan, kemaksimalan, baik diawasi atau tidak diawasi, semuanya terlahir dari tanggung jawab. Selama yang menggerakkan siswa, guru, dan seluruh stakeholder sekolah ini dasarnya karena menghindari ketidaknyamanan atau mendapatkan imbalan, maka yang ada adalah hanya perilaku-perilaku kamuflase yang dalam tataran permukaan seperti tertib, tapi di dasar akarnya adalah terkandung sebuah potensi yang bisa menjadikan sesuatu tidak maksimal. Kenapa? Karena dasarnya masih pada motif eksternal. Ketika pasien mengabsen dengan CCTV berjalannya, itu berlaku efektif, maka guru menjadi rajin. Ketika pasien sakit kemudian tidak ada CCTV berjalan, maka guru menjadi tidak rajin. Mungkin fenomena terlahir karena saya sendiri masih didorong oleh motivasi ketidaknyamanan. Saya takut kalau di absen di grup semangat ada bapak kepala sekolah, Pak Supri belum masuk ke ruangan. Aduh, saya takut, maka saya hadir di ruangan. Nah, kehadiran saya di ruangan ketika dasarnya adalah ketidaknyamanan, maka itu adalah kedisiplinan yang semu. Kenapa? Karena saya tidak merdeka. Saya masih dipengaruhi oleh guru piket, akan dipoto, sehingga kalau kelasnya kosong, maka saya malu dong oleh kepala sekolah. Maka itulah dasar motivasi yang lemah sebagai guru. Begitupun siswa, saya harus hadir tepat waktu. Kenapa? Kalau tidak hadir tepat waktu, takut dihukum di depan. Maka untuk menghindari hukuman di depan, tidak sedikit kita menyimak, loncat lewat dinding, masuk lewat pintu belakang. Kenapa itu terjadi? Karena dasar pergerakan siswa masih motivasi menghindari ketidaknyamanan. Begitupun sebaliknya, mendapatkan imbalan. Saya tepat waktu karena saya ingin dipandang baik oleh bapak kepala sekolah. Saya hadir di kelas karena saya ingin dipandang sebagai guru yang sangat produktif, sangat inovatif. Ketika itu dasarnya, ketika penghargaan hilang, maka hilanglah integritas kita sebagai seorang guru. Ini tidak salah, tapi bakal melahirkan sesuatu yang lemah yang berdampak kepada sesuatu yang lemah pula. Nah, harapannya guru, siswa, dan seluruh sivitas akademik di sekolah ini harus didasarkan pada motivasi perilaku yang kuat, yaitu motivasi intrinsik, di mana dasarnya adalah saya melakukan sesuatu karena sadar sebagai individu memiliki nilai yang ingin saya perjuangkan dan saya berpijak atas nilai itu. Maka kebahagiaan sejati akan lahir di sini. Ada tidak ada CCTV, saya akan menaikkan kewajiban. Ada tidak adanya guru piket, ada tidak adanya satpam, siswa akan datang menetapi jam pelajarannya karena terdorong oleh kesadaran, ya saya sebagai siswa, saya merasa mulia kalau saya menetapi aturan yang saya pegang sebagai sebuah aturan diri sendiri, bukan orang lain. Maka akan indah ketika motivasi ini berjalan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, sehingga lahirlah paradigma. Setelah memahami motivasi ini, lahirlah paradigma antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi akan diurai lebih rinci nanti oleh Ibu Turini. Apa yang disebut dengan paradigma barunya? Yaitu adanya identitas gagal, adanya identitas sukses. Apa yang disebut dengan identitas gagal? Termnya disebutkan sebagai term hukuman, di mana hukuman itu identitasnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tetapi jika konsekuensi, sesuatu memang harus terjadi. Apa dasarnya harus terjadi? Karena dibangun atas kesepakatan dua belah pihak atau lebih, sehingga menuntut untuk ditetapi. Maka konsepnya sesuatu harus terjadi. Nanti ketika itu masuk ke restitusi, restitusi merupakan pilihan. Ada sesuatu yang lebih luas lagi, ada sesuatu yang lebih merdeka lagi, yang sifatnya ini lebih dari sekedar hanya sebagai sebuah konsekuensi dari dua belah pihak, tapi di atas konsekuensi ada nilai kebijakan universal yang harus menjadi pijakan dasar dalam hidup. Nah, yang keduanya
Hukuman itu pasti, yang namanya hukuman cirinya melahirkan ketidaknyamanan untuk murid dan untuk jangka waktu yang panjang. Pasti itu akan teringat dalam hatinya dan jangka waktunya panjang. Meskipun pengajarannya dimaksudkan baik, tapi yang tertanamnya adalah sifat hukumannya, karakternya begitu. Berbeda dengan konsekuensi, betul tidak nyaman, tapi hanya untuk jangka waktu yang pendek, dan itu pun dilaksanakan karena terlahir dari kesepakatan dua belah pihak. Itu konsekuensi. Sedangkan restitusi jelas ini akan menguatkan murid dalam karakter yang baik dan jangka waktu yang sangat panjang. Yang ketiga, bahwa hukuman di mana posisi siswa itu sebagai korban mendapatkan keadilan. Posisinya hanya korban. Tapi di konsekuensi bahwa korban itu bisa diabaikan. Jadi bukan pada fakta kesalahannya, tapi menarik kepada hikmahnya, sehingga peristiwa itu diabaikan. Berbeda dengan hukuman. Hukuman itu tidak memandang apa latar belakangnya, yang penting kamu salah ya salah. Yang penting kamu telat ya telat. Udah, jangan banyak alasan, titik kamu salah. Di mana siswa sebagai objek penderita. Nah, di konsekuensi korban itu diabaikan. Bukan pada peristiwa telatnya, tapi mungkin akan digali kenapa kamu telat, mungkin tidak punya ongkos, mungkin ada kejadian istimewa dan lain sebagainya. Itu dihargai. Tapi peristiwanya itu diabaikan. Nah, dalam restitusi nanti justru korban itu mendapatkan ganti. Ketika telat, justru bisa jadi ketelatannya itu akan mendapatkan sesuatu yang untuk melengkapi ketidakadaannya di sela waktu yang dia tinggalkan. Bahkan telatnya tidak dipandang sebagai kesalahan ketika bisa berargumentasi dan menunjukkan kelayakan untuk terlambat. Ini restitusi. Selanjutnya, hukuman murid atau anak akan tersakiti. Jelas. Niat baik sebaik apapun, ketika metodenya dilakukan dengan cara yang tidak baik, maka yang berbekas adalah sesuatu yang tidak baiknya, dan ini ingatnya akan lama. Tapi dalam konsekuensi, anak atau murid dibuat tidak nyaman, tapi tidak tersakiti, hanya tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena ada aturan yang disepakati harus dijalankan. Dia akan menjalankan, tapi dengan kesadaran ya ini konsekuensi saya sudah bersepakat, maka saya jalankan. Kalau hukuman satu arah, tidak ada konsekuensi atau tidak ada kesepakatan, maka anak menjadi objek, kecenderungan dia akan tersakiti. Restitusi, anak akan mendapatkan penguatan, tidak tersakiti, tidak dibuat tidak nyaman, nyaman, bahkan akan adanya perbaikan dengan dasar kesadaran individu. Itu nanti restitusi. Hukuman perilaku pasif agresif akan meningkat. Perilakunya pasif dan agresif akan meningkat, tapi konsekuensi penguatan dan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Ada penguatan tapi jangkanya pendek. Tapi restitusi, masalah terpecahkan dan nantinya karakter yang terbentuk positif itu akan bertahan lama. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, kaidah hukuman adalah dasarnya cuma satu, bagaimana murid takut yang dengan ketakutannya menjadikan sikap murid untuk taat. Kalau murid tidak takut, maka tidak akan ada ketaatan. Yang ada adalah hanya apa? Pelanggaran dan pelanggaran. Saya telat, paling hukum push up, saya sehat dong. Dia akan terus telat dan telat. Nah, kalau restitusi tidak begitu. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari gurunya. Ada kesepakatan. Oh, kamu telat kenapa? Karena ini ibu bantu, bapak bantu ya, tapi yang telat lagi. Berapa lama kamu akan berproses untuk tidak telat? Seminggu Pak, dikontrol, evaluasi dikontrol dan 2 arah. Itu konsekuensi. Tapi restitusi lebih baik daripada itu. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Bahkan mungkin nantinya tidak butuh kontrol. Yang adalah kontrol dirinya, dan bahkan dia meminta validasi kepada gurunya, tolong dong koreksi saya sudah benar atau tidak. Ini luar biasa nanti ke depannya. Selanjutnya, hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Tapi konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Ini menjadi simulasi pembelajaran siswa kita di dunia yang nyata, yaitu di masyarakat. Terus restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Pokoknya peraturannya ini, kamu harus ini, dan itu sifatnya rigid, kaku dan satu arah. Tapi konsekuensi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Ujung-ujungnya kita berterima kasih kepada siswa yang mampu menetapinya. Ada dimensi penghargaan. Tapi hukuman itu sifatnya kaku.
Sedangkan restitusi nantinya bagaimana kita menempatkan sebagai psikolog mungkin ya. Apa yang kamu yakini? Kembalikan kepada keyakinannya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan ini? Dan siswa dilibatkan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Itu gambaran restitusi. Kemudian hukuman, murid membenci peraturan. Ujung-ujungnya dengan hukuman murid akan membenci sebuah peraturan. Tapi dengan konsekuensi di mana murid akan menghargai peraturan. Lebih jauhnya restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Perubahan paradigmanya. Nah, selanjutnya hukuman istilahnya awas kamu, kalau dilakukan lagi ya nanti awas kamu, umumnya begitu. Tapi konsekuensi lakukan apa yang saya katakan. Ini berbeda titik tekannya. Tapi kalau restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Dikembalikan kepada kesadaran individu dan perubahannya nanti permanen. Hukuman ya. Kalau saya agak itu ya, kalau visi adalah restitusi kan ada di materi fisika. Nah, kalau itu ada yang berubah di restitusi itu apa? Oh ya, langsung aja ke sini. Nah, jadi dari tabel yang tadi kita bisa mengambil pemahaman inti dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman adalah tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Itu hukuman. Konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, berarti dua arah. Kemudian bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan bahkan mungkin bisa melibatkan siswa. Hukuman dan konsekuensi. Nah, sedangkan restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi apa itu restitusi? Sebuah metode yang intinya menciptakan kondisi tertentu bagi siswa agar siswa menyadari satu titik kesalahan dan berkomitmen merubah berdasarkan kesadarannya untuk sesuatu yang lebih baik bagi dirinya dan bersifat permanen. Nah, mutaba'ah mungkin kalau ukti mentoringan mengatakannya mungkin ya mutaba'ah. Muhasabah mungkin ya. Ya begitulah restitusi. Tapi lebih rincinya Minggu insya Allah restitusi ini akan dibahas lebih rinci oleh Ibu Turhaini. Bagaimana tahapannya, ada 3 tahap. Dari tahapan itu bagaimana rinciannya dan kita akan praktek melatih tentang restitusi. Okay. Nah, ini slide terakhir sepertinya. Bapak Ibu, dengan pemaparan yang tadi ya, apa itu perbedaan hukuman, apa itu perbedaan konsekuensi dan restitusi, saya ingin mendapatkan feedback atau timbal balik dari ketercapaian apa yang diuraikan dengan kalimat pemantik ini. Pertanyaan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Oke, hukuman. Betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis oleh dirinya sendiri. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke, hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke, hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman konsekuensi. Coba. Hukuman? Hukuman. Kenapa hukuman? Ini kita zoom sebentar. Harusnya betul, kalau merusak pensil yang mengganti pensil. Iya, kalau merusak pensil membersihkan WC, orang nyambung. Ya, tidak nyambung. Dan sifat membersihkan WC itu adalah sesuatu yang menyakiti satu perasaan karena merendahkan. Kemudian yang keduanya, kalau tidak biasa itu sesuatu yang dalam persepsi umum itu sesuatu yang merendahkan gitu. Hukuman. Nah, ini yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Betul, konsekuensi. Kenapa dikatakan konsekuensi? Temannya sudah lari 10 menit. Nah, pertama
pertama dalam lingkup pelajaran PJOK. Yang kedua, temannya sudah lari mungkin lebih dari beberapa keliling, maka itu masuk pada konsekuensi. Nah, dengan kalimat pemantik ini menjadi sesi pertama, ya, menjadi sesi pertama. Tapi yang mudah-mudahan Bapak Ibu, tadi saya menampilkan mind mappingnya, begitu banyak pertanyaan yang harus dijawab, begitu banyak hal yang sangat menarik, yang akan lebih menantang lagi, yang lebih dahsyat lagi. Karena apa yang saya paparkan ini hanya sebatas pengantar saja. Hal yang lebih dahsyatnya itu akan diurai oleh Bapak Rohandi dan Ibu Turhaini, yang tentunya mudah-mudahan bisa lebih maksimal lagi dalam berbagi ilmunya. Demikian untuk sesi pertama ini dari saya tentang tema disiplin positif dan kebajikan universal, serta tema yang keduanya teori motivasi, kehukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya serahkan kepada presenter yang kedua, Bapak Rohandi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.